Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki. Nah, kangen banget nih, aku udah lama nggak bikin video. Jadi memang karena kemarin itu sudah banyak keliling di jalan, otomatis waktu untuk bikin video, edit ya cukup terbatas. Nah, akhirnya ada kesempatan untuk bikin lagi. Nah, untuk tema kali ini sesuai requestnya teman-teman yang mungkin sudah beberapa bulan lalu. Terima kasih sudah sabar menunggu. Di tips kali ini aku akan membahas gimana sih tips cara membuat kreasi resep cookies yang baru. Jadi, mumpung sudah mendekati lebaran, terkadang teman-teman ada yang penasaran, cookies pingin bikin resep baru nih, kok biar nggak itu-itu aja gitu. Tipsnya gimana sih, Chef? Nah, untuk tips kali ini, aku sempat bikin skripnya tuh. Nah, skripnya ini kebetulan agak panjang. Jadi, untuk tips membuat kreasi resep baru, aku akan bagi jadi 2 part. Dan ini adalah part yang pertama. Jadi, untuk membuat kreasi resep yang baru, pertama kita harus paham dulu mengenai bahan-bahannya. Kalau di cookies, kita ngomong dulu cookies, itu bahan dasarnya itu terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama itu margarin, kemudian selanjutnya ada gula, setelah gula ada telur, setelah telur ada cairan ini bisa seperti air atau susu, setelah cairan ada terigu, kemudian setelah terigu kita ada tepung pati. Terigu sama tepung pati aku pisah ya karena fungsinya sedikit berbeda. Kemudian selanjutnya setelah tepung pati itu bahan pengembang. Nah, setelah bahan pengembang terakhir itu isian atau variasi topping-topping ya sejenis choco chip dan kawan-kawan. 8 bahan ini 8 bahan dasar. Jadi untuk modifikasi teman-teman nggak harus bikin kreasi sesuatu yang baru jreng seperti full gimana bikin ngitung metode bla 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 bla, nggak harus. Tapi rata-rata kita para chef itu selalu mengacu dari dasar. Jadi dasarnya cookies seperti apa itu kita bisa mainkan. Jadi contohnya kalau salah satu bahan kita rubah itu bisa membuat kreasi resep atau menu yang baru. Makanya kenapa aku akan bahas yang basic dulu. Yang aku bahas pertama itu adalah fat. Fat itu apa? Fat itu yang termasuk dari margarin. Margarin itu biasanya lemak yang nabati. Kemudian ada juga mentega atau butter. Mentega atau butter ini yang bahan dasarnya dari lemak susu, jadi yang hewani. Dan satu lagi fat yang paling umum di cookies itu shortening. Shortening mungkin kalau teman-teman familiar itu ngomongnya BOS, atau ada juga yang bilangnya raw butter, itu istilah-istilahnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk si fat sendiri, kenapa aku bahasnya yang di pertama? Karena umumnya kalau bikin cookies ya fat itu masuk di pertama. Jadi teman-teman yang mixer dulu, pertama itu pasti fat. Fungsinya apa? Fungsi fat ini untuk bikin cookiesnya crispy. Kemudian juga fat ini fungsinya sebagai pengikat adonan. Nah, pengikat adonan maksudnya apa? Pengikat adonan itu kan kita di bahan untuk bikin cookies kan ada bahan-bahan kering. Ya, itu salah satu yang mengikat, jadi biar adonannya menggumpal itu dari fat. Nah, fungsi lain dari fat itu selain pengikat, dia untuk membentuk tekstur. Jadi, teman-teman perhatikan, kadang kita mikirnya, oh ya udah kita pakai margarin atau pakai butter, dikasih lebih banyak, tujuannya buat bikin si cookies jadi lebih enak, atau lebih wangi, atau lebih gurih, atau lebih apalah. Tapi pada dasarnya, kalau asal ditambahkan, jadi nggak mengikut resep, nanti pengaruhnya justru kita akan bikin adonan kita jadi terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu, satu, dicetaknya susah, dibentuknya susah. Kemudian efek lain waktu dipanggang, dia spread menyebar terlalu banyak. Nah, faktor mengatur tekstur ini juga pengaruh di proses jumlah dan pengocokan ya. Kalau jumlah fat lebih banyak, umumnya cookies teman-teman akan lebih ringan dalam artian lebih gampang nyebar, jadi nge-spread gitu. Atau kalau bikin kayak good time cookies atau choco chip cookies, dia aslinya bulat kan, dia bisa meluber jadi tipis. Itu kalau teksturnya sendiri, kalau misal terlalu banyak dan dikocoknya terlalu lama, dikocok di mixer ya,
itu nanti akan bikin cookies teman-teman terlalu rapuh. Jadi memang bilangnya sih keras, tapi jadinya terlalu rapuh. Sedangkan kalau misal si fat itu lebih sedikit, dia teksturnya bisa lebih padat, termasuk kalau di mixernya nggak terlalu lama, dia juga agak padat. Nah, selanjutnya mengacu dari kadar fatnya sendiri, masing-masing bahan. Ini aku sebelumnya pernah bahas juga di episode 13. Mungkin teman-teman ada yang mau lihat atau sudah pernah lihat. Yang belum pernah lihat, link episode 13 aku taruh di deskripsi juga, bisa dicek. Nah, untuk kadar fat sendiri, untuk margarin kurang lebih 75-80%. Maksudnya apa? Jadi dalam 100 gram margarin, sekitar 75-80 gramnya itu kandungan fat atau lemak. Sisanya apa? Yang 20-25%. Sisanya itu isinya dia ada emulsi, kemudian ada perasa, ada air, ada pewarna juga, dan bahan-bahan lain yang masing-masing produsen itu buat. Kemudian kalau untuk butter sendiri persentase fatnya lebih tinggi, di 80-85%, kurang lebih ya. Kemudian shortening ini yang biasa dari lemak nabati, persentase fatnya paling tinggi di 99%. 1%-nya apa? 1%-nya itu ada yang berupa emulsi, ada yang berupa perasa, ada pewarna juga. Jadi masing-masing punya kegunaan dan fungsi. Jadi untuk detail masalah apa ini namanya pengaruh persentase si fatnya sendiri itu nanti pengaruhnya ke tekstur keras ringannya si cookies. Itu secara umum. Kalau mau tahu yang lebih detail bisa tonton di episodeku yang 13. Oke. Lanjut untuk yang bahan kedua. Bahan kedua itu gula atau sugar. Gula ini biasanya yang umum kita pakai itu ada gula halus, gula pasir, sama gula palem. Nah, fungsi dari gula itu sendiri apa? Yang utama itu kasih rasa manis. Jadi kita ngatur kemanisan dari cookies kita, yang utama dari gula. Kemudian gula ini juga berfungsi untuk mengatur tekstur. Jadi tekstur cookies umumnya kalau yang dipengaruhi gula ya itu antara crispy sama chewy. Kalau jumlah gulanya tepat cukup, hasilnya dia akan crispy. Sedangkan kalau terlalu banyak dia akan jadi chewy. Chewy itu kalau kita gigit agak ada kenyal-kenyal seperti makan karamel. Itu biasanya sih gula yang banyak ini lebih mainnya ke arah soft cookies, jadi memang tekstur yang seperti itu, atau jenis-jenis chewy cookies yang gulanya tinggi. Lanjut fungsi selanjutnya, gula juga berfungsi sebagai pengatur warna ya. Jadi warna dari cookies teman-teman mau dibikinnya pucat atau dibikinnya agak kuning kecoklatan atau mungkin mau sukanya lebih coklat, itu juga dipengaruhi kadar gula. Termasuk kalau teman-teman pakai seperti gula palem yang jelas ya, warnanya kan kecoklatan, itu cookies teman-teman warnanya akan jadi coklat juga. Dan yang pasti untuk gula berfungsi untuk kasih aroma manis. Kasih aroma manis itu umumnya kalau seperti gula halus atau gula pasir. Kemudian kalau gula palem selain manis, dia punya aroma-aroma yang khas. Jadi untuk mau biasanya yang kayak gurih-gurih, wangi-wangi itu bisa dicampuri dengan gula palem. Nah, untuk dari segi penggunaannya dari masing-masing bahan tadi, kita ngomong dulu yang gula halus. Gula halus kenapa dipakai? Gula halus ini paling cepat untuk larut. Jadi kalau teman-teman mixer sebentar, gula halus sudah larut dan tercampur rata. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, di dalam gula halus ini ada sedikit campuran tepung maizenanya. Fungsinya apa sih kok di gula ada maizena? Jadi gula itu kan dari gula yang kasar, kemudian dihaluskan. Kalau kita tidak ada maizenanya sedikit, itu otomatis nanti gula itu akan menggumpal lagi waktu kena lembab. Jadi kenapa? Pasti ada campuran maizena. Dan kalau ada campuran maizena, otomatis tingkat kemanisannya tidak akan sama. Jadi tingkat kemanisannya agak sedikit berbeda. Nah, sedangkan gula pasir bentuknya kasar. Jadi tekstur ini kadang gula pasir kita bisa dapat yang putih, bisa dapat yang kuning. Itu pengaruh juga dengan rasa biasanya. Mungkin teman-teman perhatian juga, kalau pakai gula yang lebih kuning, rata-rata pasti lebih manis. Karena ibaratnya kayak disaring, dijernihkannya lebih sedikit, otomatis tingkat kemanisan lebih tinggi.
Tapi yang utama dari gula pasir. Gula pasir ini dia waktu di mixer butuh waktu lebih lama untuk larut. Tapi itu termasuk bisa juga untuk kelebihan, untuk variasi. Jadi untuk teman-teman yang suka variasi cookies yang ada tekstur crush, itu crushnya bisa ada tekstur gula kecil-kecil, digigit ada crush-crush yang beda. Itu bisa pakai gula pasir. Jadi si gula pasir teman-teman ini, teman-teman mixer jangan sampai larut 100%, tapi sisakan mungkin 75% larut lah. Nah, sisanya itu akan jadi tekstur waktu digigit bisa crushnya beda. Terus gula yang terakhir, gula palem dari warnanya udah coklat. Nanti ciri khasnya pasti dia warna cookies teman-teman lebih coklat dan ada aroma-aroma khas. Tapi secara kadar rasa, tingkat kemanisan, gula palem ini termasuk tingkat kemanisannya yang cukup rendah. Jadi nggak terlalu yang manis-manis banget. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang ketiga macam gula yang umum. Oh iya, satu lagi, ada yang beberapa bilangnya pakai gula diet seperti stevia. Nah, kalau stevia ini penggunanya murni untuk kasih rasa aja. Kalau kasih tekstur, biasanya dia teksturnya lebih jatuhnya lebih mirip ke arah terigu atau tepung ya, bahan kering. Jadi memang teman-teman kalau yang gula diet untuk tekstur yang mau dari dari tekstur gula itu hasilnya akan sedikit beda, tapi manisnya bisa diimbangin. Untuk penggunaannya gimana? Yang setahu aku yang untuk pengganti, teman-teman lihat di kemasan ya, cuman perbandingannya itu 1:14 kalau nggak salah. Jadi per 14 gram gula pasir biasa, teman-teman bisa pakai yang gula sejenis stevia atau yang gula diet itu pakai 1 gram. Bahan yang ketiga adalah telur. Telur itu secara komposisi teman-teman bisa pakai utuh, kuning aja, atau si putihnya aja. Jadi fungsi dari telur ini untuk membantu sebagai pengikat adonan satu, kemudian membentuk tekstur dari cookies teman-teman, dan satu lagi memberi aroma. Aroma itu aroma gurih telur. Jadi akan beda antara telur yang pakai cookies yang pakai telur atau cookies yang tanpa telur. Itu pasti aromanya beda. Secara untuk tekstur, telur kenapa bisa mempengaruhi tekstur itu dari komposisinya. Kalau kuning telur aja, itu komposisinya dia fat. Sedangkan putih telur itu komposisinya protein. Jadi beda. Kalau fat ini malah bikin lebih rapuh, protein kalau kita panaskan itu jadi lebih keras. Jadi makanya contoh yang paling gampang nih, seperti bikin nastar. Banyak nih teman-teman yang tanya, nastar biasanya pakai telurnya itu kuning aja atau telur utuh? Kalau teman-teman mau bikin kuning nastar yang dimakan itu lebih prul, mudah hancur, itu teman-teman pakai yang kuning telur aja. Itu nanti hasilnya bisa lebih prul. Sedangkan kalau mau teman-teman bikin nastar yang agak lebih kokoh, jadi nggak terlalu prul, nggak gampang hancur, itu teman-teman bisa pakai telur utuh. Jadi ada sedikit protein dari putih telur. Itu contoh paling umum. Selain untuk bentuk tekstur dan pengikat, bukan kuning telur aja ya, telur itu biasanya juga kita pakai sebagai olesan. Olesan itu bisa mau pakai telur utuh atau pakai kuning aja. Terus dari kuning aja variasinya banyak nih, ada yang dicampur susu, ada yang campur madu, ada yang campur minyak. Itu masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kalau suka yang cuman mengkilap aja bisa pakai telur utuh. Suka yang mengkilap sama warna warna kuningnya lebih gelap, teman-teman bisa pakai kuning telur aja. Nah, ada campuran-campuran, misal seperti campuran susu cair. Susu cair fungsinya apa? Dia untuk mengencerkan kuning telur tadi. Jadi olesan teman-teman bisa lebih tipis, cuman bedanya warnanya dia nggak akan terlalu gelap, jadi agak sedikit pucat. Kemudian kalau teman-teman bisa ada yang ditambahkan minyak, aku juga biasa nih campur kuning telur dengan minyak untuk bikin olesan nastar. Itu fungsinya bikin olesan jadi lebih shiny, lebih mengkilap. Kemudian fungsi lain seperti si madu. Jadi
kuning telur ada yang dicampur dengan madu, itu dia akan kasih seperti tekstur karamel sedikit, warnanya bisa lebih coklat dan dia punya aroma-aroma khas dari madu nanti. Termasuk ada satu lagi kuning telur yang dicampur pakai kental manis. Nah itu biasanya yang suka rasa yang lebih manis, ada aroma-aroma manis-manisnya itu mereka bisa campur pakai kental manis. Tapi hati-hati kalau pakai kental manis kadang dia lebih mudah gosong karena kadar gulanya lebih tinggi ya. Lanjut bahan yang keempat itu adalah susu liquid ya, tadi aku nyebutnya liquid atau cairan. Cairan bisa susu, bisa air, bisa mungkin ada jus. Jadi fungsi utamanya itu dari liquid sebagai pengikat adonan tapi dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Biasanya sih untuk jenis-jenis cairan liquid ini lebih banyak dipakai untuk soft cookies yang umumnya mereka kasih susu cair di adonan. Nah, bedanya apa? Ngatur teksturnya dari situ. Jadi umumnya kalau untuk yang pakai liquid, cairan itu ketemunya antara soft cookies atau chewy. Kalau soft cookies, waktu teman-teman campur penggunaannya di dalam adonan, ngaduknya jangan terlalu lama. Jadi tujuannya biar waktu digigit ini si cookiesnya masih mudah putus. Jadi bukan sesuatu yang alot. Dalam artian soft itu kan biarpun setengah mateng ya, modelnya setengah mateng tapi dia masih soft-soft. Sedangkan kalau yang model chewy itu nanti dia lebih ke arah waktu mixing, setelah terigu masuk mixingnya sedikit agak lama. Tujuannya biar gluten di tepung sedikit terbentuk, jadi teksturnya bisa lebih chewy sedikit. Kita masuk di bahan kelima. Bahan kelima itu terigu. Terigu udah pasti ya, bodinya si cookies terigu ini biasanya bisa milih antara protein rendah, protein sedang, atau protein tinggi. Sebenarnya yang paling bagus mana? Boleh nggak pakai ini? Boleh nggak ini sering ditanyain juga. Jadi secara fungsi utama dari terigu itu fungsinya untuk bikin bodinya dari si cookies dulu. Nah setelah bodinya udah ada, kita juga bisa atur dengan tekstur dalam artian padat sama ringannya cookies. Semakin banyak terigu di adonan, otomatis cookies teman-teman akan semakin padat. Sebaliknya, semakin sedikit akan semakin ringan. Kemudian selain banyak sedikit, tingkat protein, jadi yang tadi terigu protein rendah, sedang, tinggi. Tingkat protein ini juga mempengaruhi istilahnya tekstur ya, padat atau ringannya si cookies teman-teman. Kalau mau yang lebih ringan, umumnya orang suka pakai protein rendah. Itu lebih ringan. Kalau pakai protein sedang, dia sedikit lebih padat. Padatnya gimana, ringannya gimana, waktu digigit ini, crust ini lebih gampang patah atau ada sedikit tenaga untuk gigit. Protein tinggi pun sama. Dipakai cookies bisa. Umumnya kalau untuk teman-teman yang bikin cookies yang nggak mau mudah patah atau terlalu rapuh, itu bisa dengan menggunakan protein tinggi. Tapi perhatikan juga ya resep ya. Jadi cari yang sesuai. Kalau protein tinggi ini aku yang paling sering tahu pakai itu untuk lidah kucing. Jadi lidah kucing biar teman-teman ini nggak mudah patah, apalagi kalau di packing dan kirim luar kota. Lanjut tepung pati. Tepung pati itu contohnya seperti coklat bubuk, maizena, tapioka. Fungsi utamanya dia sejenis dengan terigu. Cuman bedanya kalau terigu ada gluten, tepung pati ini dia tidak punya gluten. Jadi fungsinya lebih ke arah membentuk tekstur yang lebih ringan. Umumnya sih untuk campuran aja. Kalau campuran kurang lebih ya biasanya cuman sekitar 15% dari total terigu. Jadi bikin adonannya ini biar lebih crustnya lebih ringan. Tapi ini kembali ke selera dan kembali ke resep ya. Jadi nggak asal semua resep, oh ya udah biar lebih ringan langsung ditambahin si maizena atau tambahin ini tambahin itu. Nggak juga, teman-teman wajib coba juga ya. Cari atau minimal lah teman-teman cari resep yang sudah teruji. Oh ya, di resep ini udah ada maizenanya, di resep ini nggak ada maizenanya. Pakailah yang sudah memang di resep sudah jadi ada maizenanya, itu lebih aman. Nah, untuk menjelaskan mengenai terigu dan tepung pati tadi, aku juga sempat bahas sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di tips bakingku yang episode ke-14. Link aku pasang di deskripsi juga. Barangkali teman-teman ada yang tertarik untuk
tahu lebih banyak lah, penjelasan lebih detail soal itu ya. Lanjut bahan yang ketujuh, aku ngomongnya bahan pengembang. Bahan pengembang ini seperti baking powder, soda kue. Fungsi utamanya dia mengembangkan, udah pasti sesuai nama. Jadi khususnya yang cookies biasanya kempes, dia jadi ngembang, berpori. Nah kalau berpori itu ngomongnya sama tekstur. Semakin mengembang, semakin banyak pori, otomatis teksturnya akan terasa di mulut waktu digigit lebih ringan, karena kan banyak udaranya itu. Dan kalau sudah ringan, itu orang bilangnya kesannya nih, cookies itu lebih crispy. Nah, selain untuk mengatur crispy, kemudian pori-pori, kemudian untuk pengembangnya, baking powder dan soda kue ini juga membantu mengatur spreading. Kalau teman-teman ada yang suka seperti choco chip cookies, jadi ditaruh bulat kemudian dia bisa melebar sendiri. Salah satu yang bikin melebar itu dari si baking powder sama baking soda, kalau atau soda kue ya. Kalau misalnya agak banyak, biasanya dia lebih mudah spreading karena kadar istilahnya komposisinya. Nah, bahan yang ke-8, isian atau topping. Isian topping ini contohnya choco chip, keju, kacang, mixed fruit, dry fruit, dan kawan-kawan. Fungsinya yang utama sebagai variasi isian, rasa, kemudian ada kasih tekstur juga, dan variasi-variasi lainnya. Nah, selain bahan-bahan yang sudah aku sebut tadi, kita ngomong juga secara tekstur. Jadi jenis-jenis cookies itu bisa dipisahkan berdasarkan teksturnya. Yang paling umum, pertama crispy cookies, kemudian soft cookies, kemudian chewy cookies, sama spread cookies. Nah itu bedanya apa aja nih? Crispy cookies itu yang cookies teman-teman biasa makan bisa keras-keras, itu ngomong gampangnya gitu. Soft cookies itu biasanya yang ukurannya besar, makanya sering-sering dicelup sama susu. Jadi tengahnya masih soft, umumnya kayak dia setengah matang dipanggangnya. Kemudian chewy cookies itu biasanya bentuknya dia sedikit padat. Terus kalau teman-teman gigit itu seperti ada kenyal-kenyalnya, ada kayak padat kenyal, teksturnya seperti itu. Kemudian satu lagi yang spread cookies. Spread cookies itu cookies yang kalau teman-teman spuit atau ditata di loyang, dia jadi ngelebar. Contoh paling gampang itu seperti lidah kucing, itu masuk kategori seperti sejenis spread cookies ya. Nah, cara bikinnya gimana aja? Apa yang perlu diperhatiin untuk ngejadiin cookies kita tekstur seperti itu? Yang pertama kita akan bahas dulu untuk crispy cookies. Aku sambil buka contekan nih. Jadi crispy cookies, ciri-cirinya crispy cookies secara umum, ini untuk pengetahuan tambahan juga. Mungkin teman-teman ada beberapa yang kurang familiar atau enggak. Jadi ini ibaratnya salah satu tips juga, tapi teman-teman ini mungkin lebih bukan yang terlalu dasar ya. Jadi mungkin kalau bagian ini agak bingung, bisa diulang aja sebentar nanti. Jadi untuk yang bikin crispy cookies yang perlu diperhatikan itu, pertama umumnya kadar fat sama kadar gulanya cukup tinggi. Jadi cookies dengan kadar gula dan fat yang tinggi umumnya akan bentuk tekstur yang crispy. Kemudian kadar airnya rendah. Selanjutnya waktu panggang lebih lama untuk buang kelembapan. Jadi digigit sampai keras. Itu kalau aku biasa ajarin kan, panggang aja dulu sampai warnanya oke, 15-20 menit. Setelah itu kalau tengahnya agak basah, teman-teman panggang dikeringkan dengan suhu rendah, kurang lebih 100 derajat, sekitar 40-60 menit itu untuk mengeringkan. Jadi teksturnya dia bisa crispy, untuk buang kadar kelembapan airnya. Lanjut untuk ukurannya sendiri, biasanya cookies dengan ukuran yang lebih kecil dan atau tipis itu akan lebih mudah jadi jenis yang crispy cookies. Lanjut kita akan ngomong si soft cookies. Soft cookies itu ciri-cirinya apa? Jadi soft cookies itu di adonan punya kadar cairan yang cukup tinggi, kemudian kadar fat dan gulanya biasanya agak rendah, nggak terlalu banyak, karena sebagai pengikat, sebagai tekstur itu terbentuk dari si cairan tadi. Kemudian ukuran cookies yang agak besar, teman-teman perhatikan ya, soft cookies rata-rata ukurannya besar-besar, seringkali porsi adonannya bisa sekitar 100 gram. Kemudian waktu panggangnya relatif singkat juga. Jadi biasanya untuk soft cookies mereka bisa panggang di suhu 180. Lama waktunya itu tergantung ukuran ya, bisa sekitar 12-15 menit. Jadi ibaratnya si soft cookies ini
dia kayak setengah matang. Jadi otomatis secara daya tahan dan keawetan itu akan lebih pendek dibandingkan cookies yang crispy. Dan biasanya disarankan sih untuk soft cookies simpannya di kulkas. Tekstur yang ketiga, chewy cookies. Ciri-cirinya biasanya kadar gula atau cairannya cukup tinggi. Kemudian kadar fat yang cukup rendah. Jumlah telur di adonan yang cukup banyak. Biasanya sih telurnya pakai telur utuh, jadi ada putih telurnya agak banyak. Itu jadinya lebih chewy karena proteinnya tinggi. Kemudian penggunaan terigu dengan protein yang kadar cukup tinggi, minimal, sedang, atau tinggi. Itu nanti hasilnya akan terbentuk sejenis chewy cookies. Contoh itu biasanya cookies yang dari gula sama almond, itu kan gulanya jelas tinggi, terigunya sedikit. Itu akan chewy, teksturnya cirinya chewy cookies seperti itu. Sejenis ting-ting. Nah, ting-ting kan ada yang bilang kara kue kering. Nah, kurang lebih teksturnya seperti itu. Kemudian tekstur yang keempat, spread cookies. Aku sambil baca ya, karena panjang. Jadi spread cookies dilihat dari kadar gulanya yang cukup tinggi. Kalau kadar gulanya cukup tinggi, otomatis spread si adonannya lebih melebar. Karena gula ini sendiri kalau kita panasin, kita campur, itu ibaratnya dia lumer seperti jadi kayak liquid, jadinya lebih gampang nyebar. Kemudian penggunaan soda kue yang cukup banyak. Soda kue bikin seperti ini juga. Proses creaming fat itu namanya pengocokan fat yang di awal. Itu kalau terlalu lama kan si fat akan mengembang terlalu tinggi. Biasanya kalau mengembang terlalu tinggi nanti akan lebih mudah spreading, jadi lebih mudah nyebar si cookiesnya. Makanya kalau teman-teman bikin adonannya udah lembek, begitu dipanggang dia nyebar semua kemana-mana. Nah, itu karena overmix dari creaming margarin atau butter. Kemudian suhu oven yang lebih rendah. Suhu oven kalau idealnya cookies biasanya kan di 160, 170, kadang 150. Kalau teman-teman panggang di suhunya 120, itu biasanya cookies teman-teman akan lebih mudah melebar. Karena ibaratnya dia tidak cukup panas untuk mengunci bentuknya si cookies teman-teman. Kemudian yang terakhir, kadar air yang di adonan lebih tinggi bikin lebih spread. Nah, jadi adonannya kalau terlalu lembek, karena kadar airnya terlalu tinggi, itu otomatis akan lebih spreading juga. Bagaimana sampai di titik ini? Jadi yang tadi pertama, kita ngomong dulu dari si bahan-bahan, masing-masing tekstur bahan. Jadi dari bahannya sendiri yang awal, misal kita ambil aja salah satu, kayak margarin. Margarin kalau kita mau bikin adonannya jadi lebih lembek, lebih gampang melebar, itu tinggal teman-teman tambahin. Atau misal tekstur yang gampang dari kuning telur. Teman-teman mau tekstur dari satu cookies ya, teman-teman modifikasi sendiri. Mau hasilnya lebih ngeprul atau lebih padat, bisa atur teman-teman pakai telur kuning aja biar ngeprul, atau pakai yang campur dengan putih biar teksturnya lebih padat, itu bisa. Nah, itu gunanya belajar fungsi-fungsi dasar masing-masing bahan. Jadi kalau teman-teman nih, misal contoh, ketemu resep, dapat resep, misal resep pula. Jadi resepku teman-teman coba, oh ini kok hasilnya terlalu padat ya, atau hasilnya terlalu ngeprul. Teman-teman mau ubah, bisa. Jadi nggak harus nunggu, kadang kan bisa sih tanya di resepku, diketik, chef ini aku nyoba gini, hasilnya kok agak kelembekan ya. Aku biasanya bantu jawab, misal solusi seperti ini atau itu. Nah teman-teman, kalau misal nih suatu saat, kan belum tentu aku bisa balesnya cepat. Jadi kadang kalau teman-teman diburu-buru, nah kenapa ya? Oh, kalau hasil teksturnya aku terlalu melebar, nyoba resep baru, berarti fatku bisa dikurangin, atau si terigunya ditambahkan sedikit, atau mungkin dari telur bisa dikurangi sedikit, jadi adonan bisa lebih firm. Jadi itu fungsi belajar bahan-bahan dasar. Kemudian kenapa tadi yang bagian kedua aku jelasin mengenai tekstur cookies, apa aja yang diperhatikan. Misal kita ambil contoh yang paling gampang, crispy cookies. Nah, crispy cookies teman-teman bikin. Aku bikin nyoba resep crispy cookies. Nah, hasilnya kok malah jadinya chewy. Crispy-nya itu bukan yang keras gini, tapi keras ada kayak ada kerasnya, kenyalnya sedikit gitu.
Nah itu kenapa? Kalau dilihat dari ini, jadi kadar fat gula cukup tinggi, kadar airnya rendah. Nah kalau kadar airnya terlalu tinggi itu akan bikin jadi agak kenyal. Terus pengaruhnya juga kayak waktu panggang kalau kita kurang cukup, dalam artian cookies kita belum kering, digigit otomatis kerasa kayak bagian tengahnya melempem, jadinya kerasa agak padat. Itu salah satu cirinya crispy cookies. Jadi kenapa aku kasih tips juga mengenai masing-masing tekstur, ciri khasnya apa-apa, itu teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau bilangnya, ini kurang crispy, bisa entah dikeringkan, entah diperhatikan jumlah fatnya. Kalau fat ini lebih ke arah padat juga ya. Kalau terlalu padat, antara terigunya kebanyakan atau fatnya kurang, terlalu sedikit. Itu fungsinya. Jadi memang ini lebih ke arah, kalau aku bilangnya apa ya, lebih ke arah tips untuk troubleshooting, karena memang kerjaanku kan lebih ke arah technical chef ini dalam artian kita seperti dari Vilma Palembum ini punya chef yang membantu customer. Jadi dalam artian customer bakery atau toko kue apa-apa, kalau misal mereka ada kesulitan menggunakan produk kami, atau mereka mau ada resep baru atau ada resep kok nggak jadi gini-gini, para customer bisa tanya ke kita. Jadi ini kenapa? Ya udah, kita ngingetnya dari situ. Kalau kurang crispy kemungkinan ini. Kalau mau bikinnya chewy, dilihat resepnya, ini kayaknya gulanya kurang, atau bahannya airnya kurang, atau ininya kurang. Nah itu dasarnya dari situ. Tapi bukan berarti ilmu ini cuma untuk teknikal ya. Jadi untuk teman-teman juga yang suka berkreasi, bisa juga dimanfaatkan. Mumpung ilmu ini ibaratnya kita bilangnya gratis, yang penting teman-teman harus niat aja, nonton, perhatiin, kalau perlu dicatat boleh. Dan kalau ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Jadi mungkin sekian dulu untuk yang part 1. Kita akan lanjut di part kedua. Part kedua ini, aku buka contekan juga. Nah, part kedua nanti aku akan bahas lebih lanjut. Jadi tips lain, kalau ini kan dasarnya nih, dasar dulu. Ada tips lain juga, cara mudah untuk bikin kreasi resep cookies yang baru. Jadi tips kreasi resep cookies baru ala Chef Mickey. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau misal nanti teman-teman ada pertanyaan, ada yang kurang ngerti, jangan ragu-ragu, tulis aja di kolom komentar. Aku akan usahakan untuk balas secepatnya. Jangan lupa ditunggu juga ya untuk episode yang tips ini yang part 2. Aku akan usahakan upload secepatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan update-updateku yang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.